Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Hari ini saya mau ngebahas tips cara kita menanamkan kebiasaan menyikat gigi ke anak balita kita. Good Momies, situasi pandemi sekarang ini rasanya sulit ya untuk semua orang. Tapi ada efek menarik gitu yang muncul, yaitu berjamurnya webinar. Jadi kita gampang banget nemuin dan ikut webinar-webinar gratis. Asalkan kita punya smartphone, udah tuh kita bisa nyimak ilmu-ilmu yang dibagikan secara gratis gitu kan. Nah ini yang saya lakukan juga. Jadi waktu itu ada webinar gratis tentang cara merawat gigi anak. Jadi saya ikutan dong, saya penasaran, bener nggak sih selama ini saya ngerawat giginya Zek? Waktu itu webinarnya itu yang ngadain adalah Kodomo Challenge, terus yang ngisi adalah Bu Dokter Gigi dari RSIA Bina Medica. Kenapa sih kita harus merawat gigi susu anak? Toh nantinya juga digantikan sama gigi permanen kan? Ya karena untuk mencegah karies Good Momies. Kasihan kalau gigi anak tuh sudah sampai karies. Jadi kalau misalnya sisa-sisa makanan, sisa-sisa susu tidak pernah dibersihkan dan dibiarkan mengendap di gigi, nanti tuh muncul putih-putih gitu loh Good Momies. Muncul putih-putih dan ini adalah calon plak. Nanti dia akan berkembang lagi jadi plak, dia akan susah dibersihkan dan kalau udah jadi plak dia pelan-pelan akan menggerigis enamel atau lapisan luar si gigi dan jadinya karies. Kalau gigi anak kecil itu memang lebih gampang karies daripada gigi orang dewasa karena dia enamelnya belum sekuat gigi orang dewasa, gigi permanen maksudnya. Nah, kalau sudah karies gini seringnya sakit Good Momies. Kasihan kan anak kita kecil-kecil udah sakit gigi. Karena kan kalau misalnya udah karies gitu ada syaraf yang terekspos dan kalau kesentuh makanan atau kesentuh sikat gigi itu akan nyeri, akan sakit. Jadi memang penting banget merawat gigi. Pertama, agar wajah anak indah dipandang. Kan cakep kan kalau giginya dia putih, bersih, rapih, nggak item-item, bolong-bolong, geripis-geripis gitu kan. Itu alasan pertama, supaya wajahnya terlihat cantik dan tampan. Yang kedua, gigi yang rapih tadi, kalau copotnya rapih satu-satu, itu akan membantu gigi permanen tumbuh dengan rapih juga. Jadi kalau misalnya misalnya nih ke tengah-tengah copot ya, nanti gigi permanen, karena masih ada gigi susu, gigi permanennya tahu untuk tumbuh di antara kedua gigi tadi kan. Nah kalau ininya udah geripis, gigi permanennya bisa munculnya begini, bisa munculnya begini gitu. Jadi giginya bisa berantakan pada saat dewasanya. Nanti Good Momies bingung pas anaknya remaja ribut minta masang behel kan. Nggak murah masang behel itu. Jadi mending dirawat dari awal ya Good Momies. Alasan ketiga, kalau gigi anak balita itu rapi, mereka bisa bicara dengan lebih jelas. Kalau anak bicara dengan lebih jelas, komunikasi kan lebih lancar sama kita. Nggak, hah? Kamu bilang apa barusan? Ah, nggak ngerti gitu kan? Kalau dia ngomongnya sadel banget atau nggak lancar banget gitu. Nah, struktur gigi yang rapi itu membantu mereka bicara lebih jelas. Dan yang keempat, yang penting banget juga adalah gigi yang bersih dan rapih dan tidak sakit itu membantu anak mendapatkan gizi yang cukup. Jadi gini Good Momies, kalau udah ada gigi yang bolong di belakang, gigi kena saraf, dia bakalan nggak mau makan Good Momies. Karena kalau kesentuh makanan itu sakit. Jadi kalau misalnya anak Good Momies tadinya jago-jago banget makannya, terus tiba-tiba GTM, agak gedean gitu dia GTM, coba cek deh apakah ada gigi yang bolong atau enggak. Jangan-jangan dia nggak mau makan karena sakit kalau ngunyah gitu. Nah kalau misalnya nggak ketahuan lagi nih, kenapa anak saya GTM, pusing gitu Good Momiesnya, lama GTM-nya, itu bisa mempengaruhi asupan gizinya dia kan, dia bisa jadi turun berat badannya dan lain-lain. Nah itu kita nggak mau, kita maunya mereka tumbuh optimal kan ya. Dan salah satu cara selain kita menyediakan gizi yang baik, ya juga dengan cara rajin merawat gigi mereka. Jadi ayolah kita rajin-rajin merawat gigi anak-anak kita. Karena kalau kitanya yang lalai, mereka yang akan merasakan efeknya gitu. Jadi kita sekarang masuk ke bagaimana cara merawat gigi anak. Pada saat saya seminar, saya dikasih cuplikan video. Ini saya tunjukin cuplikan videonya ya.
Oke, jadi di video tersebut diperagakan kalau cara menyikat gigi adalah anaknya dipangku sama satu orang dan satu lagi sikat giginya. Jadi butuh 2 orang tuh, lutut ke lutut, dua orang dewasa megangin anaknya. Dan itu menurut saya repot banget. Masa harus berdua sih? Masa papi jangan berangkat kerja dulu, ini Zaki belum sikat gigi. Atau kalau misalnya malam-malam si bapaknya belum pulang gitu kan, masih kamu jangan tidur dulu, papi belum pulang, kamu belum sikat gigi gitu kan, nggak enak kan. Nah, terus katanya bisa juga kalau misalnya satu orang anaknya dibebet pakai selimut atau handuk supaya dia nggak bisa gerak-gerak, terus satu orang nyikatin giginya. Dan menurut saya, bagi saya, cara ini tuh nggak serak gitu di hati saya. Selain karena ribet dan kayak tidak memperlakukan anaknya dengan baik gitu nggak sih? Nah, tapi ini yang nyaranin dokter gigi ya. Jadi saya yakin hasilnya pasti lebih oke gitu. Pasti nggak karies sama sekali gigi anaknya kalau kayak gini ceritanya kan. Karena emang teliti banget kan. Yang ngegosoknya bisa teliti gitu bersihinnya. Tapi anyway, saya nggak pakai cara itu. Nah, ya memang pas bayi, saya yang bersihkan kan giginya. Dan dia tidur di pangkuan saya. Dan itu pun saya sendiri, saya nggak minta bantuan orang lain karena Zack emang nggak perlu dipegangin. Dia memang mau dibersihkan giginya karena kan saya bujuk kayak kita kan dari awal udah kayak, ih giginya udah muncul ya, kalau sudah muncul giginya harus dibersihkan biar bersih gitu-gitu loh. Kita bikin suasana pada saat ngebersihkannya tuh riang gembira. Ayo sini, ayo sikat gitu kan pelan-pelan. Kalau dia udah menolak banget ya udah, saya nggak maksa gitu kan. Jadi saya tuh mulai merawat giginya Zack saat dia usia 1 tahun. Jadi pada saat gigi di atas 2, di bawah 2, nah itu saya mulai rajin ngerawatnya. Yang saya lakukan adalah pakai kain kasa dicelup air hangat. Jadi giginya saya bersihin, kasanya dibungkusin ke jarinya gitu kan. Udah basah pakai air hangat, terus saya gosokin ke giginya bagian depan sama bagian dalam gitu, atas bawah. Kemudian pas mendekati 2 tahun itu, mulailah saya memperkenalkan menyikat gigi terhadap dia. Jadi bukan saya langsung nyikatin giginya dia, tapi kalau lagi mandi saya sikat gigi di depan dia. Jadi bukan saya yang mandi, dia yang mandi maksudnya. Jadi kalau dia lagi mandi nih, saya udah selesai mandiin, dia masih main air, saya sikat gigi tuh. Jadi dia ngeliatin aja, ini mamiku ngapain gitu kali ya. Terus saya setelah sikat gigi, saya bilang, mami udah sikat giginya jadi bersih nih, lihat nih, jadi bersih kan gitu. Seminggu saya lakuin kayak gitu, jadi dia nontonin saya dulu pokoknya intinya ya. Saya ingin mengestablish ke dia kalau sikat gigi itu dilakukan loh sama semua orang. Tentunya juga lewat media lain ya, kayak misalnya lagu. Kan ada tuh lagu yang di Super Simple Song tuh ya, yang lagunya gini deh. Brush your teeth, up and down, brush your teeth, around and round gitu kan. Kita suka nyanyi itu. Jadi si Zack tuh ngeliat, wah monsternya yang di video klipnya juga sikat gigi gitu kan. Setelah melihat saya seminggu menyikat gigi di depan dia jadi tahu dong, oh maminya nyikat gigi. Jadi pada saat saya ngasih sikat gigi dia, kan saya beliin yang sikat gigi anak sama pasta gigi anak ya buat dia. Nah dia tuh udah seneng karena dia bisa meniru maminya. Karena anak 2 tahun itu kan emang seneng banget niru orang tuanya ya. Kalau orang tuanya lagi nyapu, dia mau ikut-ikutan nyapu gitu kan. Nah itu bisa kita manfaatkan. Begitu dia tahu kita juga sikat gigi, dia pasti mau ikutan sikat gigi gitu. Nah caranya adalah kita di kamar mandi setelah dia mandi nih ya. Saya sikat gigi, dia pegang sikat gigi dia yang baru. Nah dia terserah aja tuh dia mau ngapain sama itu sikat gigi. Biasanya dia gigit-gigit sih, dia kan belum pandai ya, belum mahir. Jadi dia gigit-gigit sikat giginya sama ngemut-ngemutin odolnya gitu loh, good momis. By the way, sikat giginya dia tuh harus diganti 2 minggu sekali karena cepet banget ngembangnya karena dia gigit-gigit. Ya tapi nggak apa-apa ya, namanya lagi proses belajar kan. Nah setelah saya menyikat gigi, saya pinjam sikat giginya dia. Sini saya pinjam, kayaknya tadi kamu belum bersih deh. Coba terus saya sikatin kan gigi gerahamnya, samping-sampingnya, gigi depannya. Nah itu kadang-kadang dia mau good momis. Kalau dia mau tuh kayak aduh seneng gitu kan, dia mau bekerja sama pas saya pinjam sikat giginya itu. Nah kadang terjadi juga penolakan karena hidup ini tidak sesempurna itu ya. Terjadi juga penolakan kayak enggak, udah tuh artinya ya udah, dia nggak mau, dia mau udahan aja.
Tapi kadang juga penolakannya adalah, enggak, aku sendiri. Maksudnya ya, aku mau sendiri, dia nggak mau saya nyikatin. Nah, kenapa kok kalau misalnya dia nolak saya sikatin giginya, saya biasa aja, saya nggak maksain? Karena tujuan saya bukan gigi dia kinclong, tralala, trilili gitu loh, good momies. Tujuan saya adalah saya ingin menanamkan kebiasaan menyikat gigi, jadi tujuannya jangka panjang. Maka kitanya juga harus sabar. Karena kalau sampai terjadi saling ngotot, ih sini mami sikatin gitu, saya maksa, itu bakalan jadi apa ya, bakalan gak enak situasinya, situasi menyikat gigi gak enak, dan lama-lama dia gak mau, begitu nanti saya gak maksa, bisa-bisa dia gak nyikat gigi lagi gitu. Jadi saya pengennya ada unsur kebiasaannya itu sudah tertanam gitu loh. Kalau menyikat gigi itu positif, ada manfaatnya buat dia, dan memang sudah terbiasa dilakukan saja gitu. Jadi pada saat nanti dia 6 tahun, ini target saya ya, semoga ini yang terjadi. Pada saat nanti dia 6 tahun dan gigi permanen pertama dia muncul, itu bisa terawat dengan baik karena dia sudah tertanam tuh kebiasaan menyikat giginya gitu, good momies. Nah sekarang kalau misalnya dia mandi, malah dia duluan yang ngingetin, mami gigi gitu. Maksudnya mami sikat gigi, dia minta sikat giginya, diambilin sikat giginya karena kan ditaruhnya di atas ya, jadi minta diambilin. Terus kalau dia udah megang sikat gigi, pasti dia bilang, gigi mami mana gigi mami gitu. Maksudnya, mami kok nggak sikat gigi, mami ayo sikat gigi bareng gitu loh. Biasanya saya tanggapin dengan, iya sabar, ini kan lagi ngambilin odol kamu, ini bentar lagi mami ngambil odol sendiri gitu kan. Udah deh kita sikat gigi bareng gitu. Udah, so far itu sih yang saya lakuin. Zack kan usianya baru 2,5 tahun ya, jadi masih belum mahir nyikat gigi sendiri. Walaupun sudah ada kemajuan gitu ya, dia sudah bisa surut gitu. Udah nggak terlalu sering diumut-umut lagi, tapi udah berusaha nyikat gitu. Jadi namanya juga balita ya, memang harus pelan-pelan banget sih belajarnya. Dan selain itu yang saya lakukan juga tentu saja nggak ngasih dia terlalu banyak permen. Permen tuh nggak pernah di stok di rumah gitu lah ya intinya. Dan susu pun dibatasi di jam ngemil saja, kan dia ngemilnya 2 kali sehari dan camilannya camilan berat. Nah itu dibarengin sama susu, jadi susu tuh bukan sepanjang hari gitu. Oke, jadi apakah odolnya tertelan? Jawabannya yes, tertelan. Karena dia senang banget ngemutin itu odol, pasti ada yang tertelan. Tapi karena saya ngasihnya dikit banget, bener-bener kayak sebutir biji padi doang, itu saya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu cemas. Dokter giginya pun bilang kalau dalam jumlah kecil tertelan itu tidak akan jadi masalah. Kemudian, apakah Zack sudah bisa kumur-kumur? Jawabannya belum. Dia belum bisa kumur-kumur. Dari awal memperkenalkan itu selalu ditelan sama dia. Jadi saya nyediain air mateng buat dia kumur-kumur 1 gelas di kamar mandi. Jadi pas kumur-kumur dikasihnya yang itu, dan biasanya ditelan sama dia. Kalau sekarang udah ada kemajuannya, good momies. Jadi kalau sekarang dia bisa masukin terus langsung keluarin, jadi kayak cuh gitu, hap cuh. Belum bisa kumur-kumur gitu, belum. Lalu apakah gigi Zack jadi bagus? Ya sejauh ini sih iya, alhamdulillah sejauh ini belum terlihat tanda-tanda putih-putih atau hitam-hitam karies gitu, belum ada. Tapi saya memang tetap berencana untuk ngecek giginya dia ke dokter gigi. Kalau misalnya pandemi ini udah agak reda ya, jadi udah nggak terlalu parno untuk ke rumah sakit, tuh saya pengen ngecek giginya dia apakah baik-baik aja atau ada yang terlewat gitu. Pokoknya lagi-lagi kalau misalnya nantinya giginya dia ternyata ada kariesnya tetap, padahal saya udah berusaha nyikatin giginya dia, saya nggak akan menyesal dan nangis darah kayak, capek-capek saya ngajarin kamu sikat gigi masih ada karies juga. Enggak lah, saya nggak sampai kayak gitu kan. Asalkan dia nantinya jadi bisa rajin menyikat gigi sendiri tanpa saya perlu ingatkan, itu menurut saya udah prestasi yang luar biasa. Karena ya benar, tetap ada benarnya gitu. Nanti kalaupun karies akan digantikan gigi permanen gitu kan. Pada usia 6 tahun gigi permanen pertama udah muncul. Jadi usahakan sebelum 6 tahun anak udah bisa sikat gigi sendiri dan sudah punya kebiasaan menyikat gigi yang baik. Oke, itu aja good momies video kita kali ini, semoga membantu. Nah, metode mana yang mau dipilih terserah good momies. Sikat gigi jenis apa, merek apa, terserah good momies. Pasta gigi mau yang berfluoride, nggak berfluoride, mau rasa A, rasa B, terserah good momies. Yang penting adalah kitanya harus telaten dalam membimbing anak kita untuk belajar merawat giginya. Terima kasih sudah menonton.
Insya Allah kita ketemu Selasa minggu depan ya, karena saya uploadnya tiap hari Selasa. Kalau yang mau subscribe silahkan. Kalau mau ngasih like silahkan, meninggalkan komen boleh banget. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, good morning.